Assalamualaikum. Di sini saya akan mempresentasikan aspek sosiolinguistik dalam pengajaran bahasa. Pembahasannya itu yang pertama variabel pembelajaran bahasa, A. Murid, B. Guru, C. Bahan pembelajaran, D. Tujuan pembelajaran, 2. Yang kedua asas-asas belajar, A. Psikologis anak didik, B. Materi linguistik. Yang ketiga tujuan pengajaran bahasa, A. Tujuan nasional, B. Tujuan institusional, C. Status dan kedudukan bahasa. Dan yang D. Fungsi-fungsi bahasa. Yang pertama, variabel pembelajaran bahasa. Variabel pembelajaran bahasa adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang meliputi tujuan, karakteristik, strategi, metode, serta kondisi yang mempengaruhi pembelajaran bahasa. Variabel ini penting untuk direncanakan dan dikelola oleh pendidik agar proses belajar dapat berlangsung efektif dan efisien. A. Yaitu murid. Yang pertama, karakteristik individu, 2. Peran aktif, 3. Interaksi dinamis, 4. Respon terhadap instruksi. Yang B. Guru. Guru yang pertama perencana, 2. Fasilitator, 3. Motivator, 4. Pembimbing, 5. Sumber belajar. Yang C. Bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran adalah segala bentuk materi yang digunakan oleh guru atau instruktur untuk mendukung proses belajar mengajar. Jenis bahan pembelajaran yang pertama bahan ajar cetak seperti modul, handout, buku ajar, lembar kerja, peserta didik LKPD. Yang kedua bahan ajar non cetak seperti bahan ajar display, program audio, video dan televisi, bahan ajar berbasiskan komputer. Yang D. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah pernyataan yang menggambarkan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Kriteria tujuan pembelajaran yang pertama, jelas, terukur, realistis, berkaitan dengan kurikulum. Yang kedua, asas-asas belajar. Asas-asas belajar adalah prinsip-prinsip yang harus dimiliki guru dalam proses belajar mengajar sehingga dapat membantu guru dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Yang A. Psikologis anak didik. Psikologis anak didik adalah cabang ilmu psikologis mempelajari perilaku, kognisi, dan emosi siswa dalam konteks pendidikan. Aspek penting psikologis anak didik yaitu yang pertama, perkembangan kognitif, 2. Perkembangan emosional, 3. Perkembangan sosial, 4. Perkembangan moral, 5. Perkembangan bahasa, 6. Intervensi dan dukungan. Dan yang B, materi linguistik. Linguistik adalah studi ilmiah tentang bahasa. Cabang ilmu linguistik yaitu yang pertama fonetik, 2. Fonologi, 3. Morfologi, 4. Sintaksis, 5. Semantik, 6. Pragmatik, 7. Linguistik historis, 8. Sosiolinguistik, 9. Linguistik komputasional, 10. Psikologi linguistik. Dan yang ketiga, tujuan pengajaran bahasa. Tujuan yang A, tujuan nasional. Yang pertama, membangun kemampuan komunikasi. Yang kedua, meningkatkan apresiasi terhadap bahasa. Yang ketiga, pengembangan intelektual dan sosial. Dan yang B, tujuan institusional. Yang pertama, pendidikan formal. Yang kedua, pengembangan keterampilan. Dan yang C, status dan kedudukan bahasa. 1. Bahasa nasional. 2. Bahasa negara. Yang D, fungsi-fungsi bahasa. Yang 1, sebagai alat komunikasi. 2. Alat pemersatu. 3. Pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Simpulan, pembelajaran bahasa yang efektif memerlukan perancangan dan pengelolaan variabel-variabel seperti murid, guru, bahan ajar, dan tujuan pembelajaran. Guru perlu memahami asas-asas belajar, terutama psikologis anak didik dan materi linguistik, serta menyadari berbagai tujuan pengajaran bahasa di tingkat nasional, institusional, status kedudukan, dan fungsi bahasa.